berjumpa dengan Engkau, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas oleh kasih rahmat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar. Kami masih boleh ada sampai di hari ini. Biarlah kesempatan yang Kau berikan Tuhan dalam hidup kami pagi ini. Kami mau pakai datang untuk mau menyembah dan mengagungkan Engkau. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, layakan setiap kami, layakan hati kami, urapi hidup kami Bapa, untuk dapat kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami di pagi hari ini. Dari permulaan, pertengahan sampai di akhirnya nanti. Kami percaya suasana surga turun memberkati kami. Sehingga kami pulang membawa sorak-sorak kemenangan daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini dalam persiapan perjalanan untuk menuju ke tempat ibadah. Kami percaya Engkau menghentar, Engkau menyertai, tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Bersama-sama dengan kami bersorak-sorak untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berikan kami kesatuan ibadah pelayan-pelayan Tuhan, baik kami tim worship leader, singer, pemain musik, tepuk tangan jemaat, semua Tuhan memberkati. Tuhan kuduskan, Tuhan urapi di dalam nama Yesus, sehingga kami memberi yang terbaik. Nama Engkau dipuji, diagungkan dalam kami Tuhan, memperingati hari kenaikan-Mu, menjadi pengharapan yang besar bagi kami umat yang percaya akan sorga yang mulia, akan hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mulaikan ibadah kami di pagi yang indah ini dengan satu nama yang heran dan ajaib, nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Semua jemaat yang percaya kami bersama, amin. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri di hari yang indah ini. Hanya Yesus Tuhan yang layak ditinggikan. Dia Allah yang naik ke surga, jadi pengharapan yang besar bagi saya dan saudara, akan surga dan hidup yang kekal. Dia
yang kudus. Katakan kuduslah Engkau Tuhan. Tuhan dan sanjunganmu lihat bagi. Katakan bagimu Tuhan. Sekali lagi bagimu Tuhan, bagi mari sama-sama sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Shalom. Shalom. Karena dingin-dingin jadi agak-agak lemes. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Karena kalau ketemu ada yang seminggu sekali, saya rindu samping kanan, samping kiri, tepuk tangan dulu, lambaikan tangan, katakan shalom. Shalom umat Tuhan. Shalom. Kita memberikan yang terbaik, pujian kita bagi Dia, Allah yang terbesar, Allah yang mulia. Saya rindu semua jemaat tangannya di atas. Tangannya, tepuk tangan di atas. Terus. Lagi. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Yes. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua haleluya. Dengan segenap hati kita memuji Dia, karena roh Tuhan ada di tempat ini pagi hari ini. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalam. Haleluya Tuhan. Mari angkat tangan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara, karena roh Tuhan ada di tempat ini pagi hari ini. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Mari sama-sama angkat tangan, melompat lagi. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua haleluya. Terus bertepuk tangan di dalam Tuhan pagi hari ini. Rasakan hadirat dan kuasa-Nya. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamnya. Tuhan, Tuhan akan memuji, Tuhan suara bernyanyi, karena roh-Mu
Masih semangat. Amin. Karena Roh Kudus yang gantikan Tuhan di tempat ini untuk kita terus semangat menyanyi untuk Tuhan. Kita mau terus semangat memuji Dia pagi hari ini. Haleluya. Tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib, kemuliaan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, memanggil umat hari ini, hari Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, mari bebaskan hidup kita. Haleluya. Dosa mari mari bersorak. Haleluya. Yes. Anugerah tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Mari anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umat-Nya. Nyala bersungguh lagi. Anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umat-Nya dengan kuasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya cuma tetap bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyata kuasa-Mu atas hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Telah hidup, telah bangkit, bahkan naik ke surga. Jadi iman pengharapan kami akan surga yang mulia, akan hidup yang kekal itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Ulangi pujian dari Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga,
pada pagi hari ini Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu kembali berhimpun bersekutu, mengingat peristiwa yang besar, yang sangat berarti bagi umat ketebusan-Mu Bapa, di seluruh muka bumi khususnya yang ada di GBD Sana Kali Putih, di mana kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas karya agung Allah. 2022 tahun yang lalu, untuk membawa kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, memberikan pengharapan yang pasti Bapa, bahwa di dalam Engkau ada keselamatan, ada pertolongan, ada jaminan, ada hidup yang kekal. Bapa Surgawi, kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Tibasnya kami akan menerima kehadiran melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman yang kami dengar Bapa. Roh Kudus menyucikan segenap hidup kami, menyucikan ruangan ini dan serta ruang, tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Roh Kudus membawa kami untuk fokus Tuhan, pikiran hati kami, di dalam kami menerima kehadiran-Mu. Ajar kami menghargai dan menghormati Engkau melalui firman Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami menerima kebenaran firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Puji Tuhan, kesekian kali kita mengadakan ibadah untuk yaitu memperingati atau merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, di mana ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, saudara, dan Yesus naik ke surga. Jadi sesuatu yang komplit yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Kalau manusia hanya lahir dan mati, bangkit nanti pada waktu datang kali yang kedua. Yesus sebagai yang sulung telah bangkit mendahului kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 dan sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan mereka, dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin saudara. Haleluya.
Tadi telah saya sampaikan Yesus lahir, mati, dikubur, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Saudaraku, setelah kebangkitan Yesus masih ada di muka bumi ini selama 40 hari, 40 malam. Dan selama itu kurang lebih 12 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Menampakkan diri yang pertama kepada Maria Magdalena dan penampakan yang terakhir kepada Paulus. Tentu ada tujuan mengapa Yesus masih tinggal di muka bumi. Kenapa Yesus setelah waktu bangkit tidak langsung naik ke surga, saudara? Tentu ada sesuatu yang penting bagi umat manusia, bagi para murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, di mana pada waktu itu murid-muridnya sedang sedih. Mereka sedang susah, mereka sedang cemas, mereka sedang kecewa, mereka sedang ketakutan, saudara. Dan juga mereka ada yang ragu-ragu, saudara, mengenai Yesus. Itu sebab Yesus menampakkan diri, membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Amin, saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia mati dan dia bangkit, dia hidup, saudara. Itu aku kasih, dan membuktikan bahwa Allah di dalam Yesus adalah dia berkuasa, mempunyai kuasa. Lain dengan para nabi dan rasul yang lain, dia punya kuasa. Kekuasaannya baik di surga maupun di bumi, saudara. Kuasa apa? Kuasa atas alam, kuasa atas iblis, kuasa atas penyakit, kuasa atas maut, saudara. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, saudaraku, Yesus membekali para murid-muridnya dan memberikan suatu pesan. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya kepada Yesus. Apa yang diperbuat oleh Yesus, para murid akan bisa melakukan. Bahkan di dalam Yohanes pasal 14, saudara, ayat 20 dikatakan mereka akan melakukan perkara lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Setelah itu, saudara, tadi dalam pembacaan Yesus membawa mereka dekat Betania, keluar kota dekat Betania, dan mereka mengangkat tangannya memberkati. Jadi saudaraku kasih luar biasa. Yesus belum naik ke surga, Tuhan memberkati, murid diberkati. Semua ingin diberkati, mau diberkati oleh Tuhan. Saudara harus mau dibawa keluar dari kehidupan dosa, kehidupan daging, kehidupan dunia yang akan binasa ini. Dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tuhan memberkati. Pada waktu Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat tangannya. Pada waktu dia ada di bumi, kakinya di bumi, tangan terangkat, dan sampai yaitu terangkat ke surga, tangannya tetap terangkat, saudara, untuk memberkati. Berarti janji Tuhan itu berkat jasmani dan berkat rohani dilimpahkan dalam hidup kita. Tapi ada syaratnya tentu, saudara. Ada syaratnya tertentu dalam hidup kita. Kita mau bayar harganya. Tidak murah, tidak mudah harga yang kita bayar, saudara, untuk mendapatkan janji Tuhan itu. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, selanjutnya dalam ayat tadi mereka terangkat ke surga. Jelas firman Tuhan katakan terangkat ke surga, dia naik ke surga, saudara. Ayat lain mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Berarti jejer. Kalau saya, saudara, kami artikan Yesus itu dia naik ke surga kembali kepada posisi semula. Kalau sudah baca dalam Filipi pasal 2, mulai ayat yang ke-6 dan ayat sampai 11, saudara,
dikatakan bahwa posisi yang ada di surga ditinggalkan di muka bumi ini, posisinya kosong selama 33,5 tahun. Setelah selesai saudara melaksanakan tugas Bapa di surga, dia kembali kepada posisi itu. Saudara, dia kembali kepada posisi. Jadi saudara kasih bahwa di sini katakan untuk membuktikan bahwa dia hidup, dia bangkit. Saudara kasih, dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Ini berarti membuktikan bahwa benar-benar surga itu ada. Haleluya. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Pertama, membuktikan bahwa benar-benar surga itu ada. Lantas yang kedua, saudara kasih, membuktikan bahwa benar-benar surga itu, ya, surga itu tersedia bagi setiap orang yang percaya. Amin. Surga ada, tersedia bagi setiap orang yang percaya. Luar biasa. Percaya ikut Yesus, saudara. Nah, singkat saja di sini, saudara, fakta, ya, fakta bahwa Yesus naik ke surga. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas saat hari ini, saudara. Yang pertama, saudara, Yesus naik ke surga, kan? Saudara, tanda-tanya apa yang dikerjakan di sana? Jadi di sini Yesus, ya, naik ke surga, ya, dia terus bekerja. Dia terus bekerja setelah, yaitu dia naik ke surga, terus bekerja. Ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2 tidak akan saya bacakan. Ini bukti bahwa setelah Yesus naik ke surga, Yesus tetap bekerja. Ayat yang dikatakan, karena Bapa bekerja sampai hari ini, maka aku pun juga bekerja. Haleluya. Berarti di sini Tuhan tidak senang dengan orang malas. Bahasa Jawa ini keset. Ya, orang malas. Ya, Tuhan tidak senang kepada orang yang malas. Tuhan senang kepada orang yang rajin bekerja. Rajin bekerja, bekerja keras, dan bekerja cerdas. Itu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 28-29 dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan sementara. Bekerja bukan hanya untuk dunia, untuk uang, untuk harta. Tapi bekerjalah untuk sesuatu yang tidak akan habis. Amin. Sesuatu yang tidak akan hilang. Sesuatu yang kekal. Lantas murid bertanya, pekerjaan apakah yang harus kami perbuat untuk mengerjakan yang dikehendaki oleh Allah? Apa itu? Percaya kepada, halo? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada yang diutus oleh Allah, itu Kristus. Amin. Percayalah kepada Kristus. Jadi mengerjakan pekerjaan Allah itu percaya kepada Yesus. Tetap percaya, sekali percaya sampai mati percaya Yesus. Amin. Ingin selamat, ingin masuk surga, tekun sampai akhir, setia sampai mati. Saudara, bukan berhenti di tengah jalan. Saudara, jadi Allah ingin supaya saudara bekerja, tetap percaya kepada Yesus, satu-satunya juru selamat, bukan salah satu, satu-satunya penolong, bukan salah satu, satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Di bawah kolongnya, di atas buka bumi ini, tiada satu nama yang di dalam ada keselamatan kecuali nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12. Amin, saudara. Ini, saudara, Yesus bekerja,
Dari awal kedatangan ke dalam dunia sampai dia naik ke surga, Yesus tetap bekerja. Bukan nganggur, bukan tengok-tengok, saudara. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Ya, pada waktu kami tahun 97, 98, 96 kami ada pelayanan di Jakarta, saudara. Ya, kami pernah ada di sana sampai lelah, saya tidur sampai ke jam 6 baru bangun. Ternyata saudara yang punya rumah itu jam 4 mereka sudah berangkat kerja. Saya pikir, wah ini kalau saya malas gini ketinggalan saya. Ini jam 4 sudah berangkat kerja. Dikatakan mereka lari bekerja, mengejar uang, mengejar harta. Lantas saya terpukul, mereka begitu luar biasa yang mengejar uang. Nah, bagaimana mengejar sesuatu yang empunya uang, yang sumbernya uang? Bagaimana saudara? Apakah sudah bangun pagi-pagi yang saudara pikir hanya uang, mengejar harta, kekayaan? Saudara, yang saudara kejar yang empunya, yang sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dengan hati saudara sujud datang kepada Tuhan, menyerahkan semua perjalanan hidup kita sepanjang hari. Amin saudara. Haleluya. Saudara kasih, selanjutnya kita lihat apa betul dia bekerja sampai hari ini. Yang ayat yang kedua, saudara kasih, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, janganlah sedih, janganlah berduka cita. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Percaya kepada Sang Pencipta dan percaya kepada Yesus. Amin. Di rumah Bapakku banyak. Nah, ini bukti saudaraku kasih bahwa Yesus bekerja untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Bagimu siapa? Yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Amin saudara. Nah, selanjutnya saudaraku kasih, ini yang pertama. Yang kedua, Yesus naik ke surga. Fakta bahwa Yesus naik ke surga, yaitu Yesus mengirim Roh Kudus bagi umatnya. Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah ini, Yesus naik ke surga, saudara. Nah ini nanti akan saya jelaskan pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Namun ini saya sampaikan kepada saudara. Dia mengirim. Maka dikatakan, aku tidak meninggalkan kau yatim piatu. Jika jangan gelisah. Ya, saudara mengirim Roh Kudus. Ini adalah pengganti oknum Allah, oknum Yesus. Allah yang kita sembah adalah Roh. Kalau wujud Yesus cuma hanya ada di Palestina pada waktu itu, di tanah Israel, Kanaan pada waktu itu dan sekitarnya. Tetapi kalau wujud Roh saudara dapat memenuhi seluruh muka bumi ini. Tidak kita bisa lihat, tapi kita bisa rasakan seperti tiupan angin. Roh ini memberi hidup saudara. Jadi mengirim Roh Kudus. Untuk apa? Melengkapi. Jadi Tuhan tahu setelah Yesus naik ke surga, murid-murid perlu dilengkapi. Tanpa perlengkapan ini saudara tidak mampu menghadapi tantangan hidup, masalah hidup. Saudara tahu pada waktu jemaat mula-mula, jemaat itu selalu menghadapi aniaya, siksaan. Banyak yang dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh. Tetapi mengapa mereka tidak takut? Justru mereka semangat dan setia dalam iring Tuhan. Setiap hari ada dalam rumah Allah. Setiap hari mereka beribadah, berkeliling, memecahkan roti dan tekun dalam ajaran. Karena dia mendapat perlengkapan. Amin. Orang Kristen yang telah dilengkapi dengan Roh Kudus tidak takut menghadapi masalah apapun, saudara. Tidak akan takut. Kesulitan, kesukaran, biarpun minyak naik, ya biarin naik, saudara. Yesus sudah naik ke surga lebih dahulu kan. Sebelum minyak naik kan Yesus sudah naik terlebih dahulu.
Berarti lebih tinggi. Amin saudara. Berkuasa untuk menolong saudara, memelihara saudara. Ngapain mikir minyak naik? Mikirlah Yesus Kristus yang empunya segala-galanya. Amin saudara. Apalagi diikuti oleh semua naik, semua naik, semua naik. Sudah didahului oleh Yesus saudara. Ya, makanya saudaraku kasih, ya segala sesuatu hidup kita berfokus kepada Tuhan, kepada sumbernya, kepada Yesus Kristus. Melengkapi kita semua. Selanjutnya saudaraku kasih, selain melengkapi saudara, di mana saudara memberikan kuasa dalam hidup kita, untuk memberikan pertolongan dalam hidup kita. Yohanes pasal 14 ayat 16, yaitu dikatakan perlengkapan untuk menolong saudara. Kita perlu pertolongan, penolong. Saudara, mengapa seorang pria kok menikah? Mengapa? Perlu penolong. Udah dikasih penolong dijejeki, dikemplang, dilolokno. Loh, saudara, ya, tapi dia ada di sini. Haleluya. Dimaki-maki. Ada yang bilang digoblok-goblok. No, saudara, saya tidak mau ngomong tentang goblok ini. Sebab firman Tuhan katakan itu dosa. Bodoh itu. Terkutuk kayak orang ngomong gitu. Tapi saya lihat banyak orang-orang Kristen ngomong goblok-goblok, saudara. Saudaraku kasih, anak saudara jangan katakan itu loh. Saya pesan sekali lagi dengan jangan katakan itu. Kalau saudara katakan terjadi anak saudara goblok saudara. Ya, jangan gitu. Berkati anak saudara. Yang malas berkati, ajar mereka rajin berdoa, rajin beribadah. Amin. Rajin ke gereja. Kerja keras tadi. Percaya Yesus, bawa anak-anak sedini mungkin ke gereja. Percaya Yesus saudara. Sudah banyak perubahan, yaitu anak-anak yang luar biasa. Saudara tidak mampu mendidik, tidak mau bawa ke gereja. Banyak kesaksian anak-anak di tempat ini. Dulu dibawa ke gereja, di gereja itu sampai kakaknya bilang, saya tidak mau, kalau lebih baik saya tidak ke gereja, karena ke gereja tidak bisa memuji Tuhan. Tapi lama-lama saya bilang, guru sekolah meniku tumpangi tangan, berkati mereka jadi baik. Ada juga ke gereja saudara kasih ya, dan sampai digeret dibawa pulang, digoblok, dipukuli dengan itu kayu pete itu sampai ajur kayu pete ini. Memang itu harus begitu. Sekali selamanya mereka akan yaitu percaya Yesus. Harus begitu. Maka saya katakan keselamatan itu harus keras. Harus tegas saudara. Kalau enggak saudara, kita menghadapi kehidupan yang seperti semakin hari semakin jahat. Jadi perlu penolong. Yesus adalah penolong saudara. Untuk menolong saya dan saudara. Kita tidak mampu hidup sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Yang ketiga saudara kasih, Yesus naik ke surga. Ya, Yesus naik ke surga. Ya, ini adalah suatu dikatakan bahwa yaitu permulaan surgawi, bahwa Yesus adalah raja. Yesus adalah raja. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus adalah raja. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 tadi kita telah baca. Demikian pula dalam Wahyu pasal 3 ayat 21. Saudara, dikatakan dia memerintah, bertahta di surga dan memerintah di surga. Yesus, dia sebagai pemerintah di surga. Kerajaan Allah diresmikan pada waktu Yesus naik ke surga. Amin saudara. Dia sebagai raja di atas segala raja. Makanya kita ini patut menyembah dia, bukan menyembah yang lain. Raja itu untuk disembah. Ini ada orang keraton, kalau yaitu mau datang menghadap raja, berjalan pakai dengkul saudara. Betul? Pakai lutut.
begitu menghormati. Ya, itu datang kepada Tuhan. Dan mereka pasti setelah datang tangannya begini, menyembah. Itu raja di muka bumi, raja di manusia biasa. Firman Tuhan katakan yang kita patut sembah hanya Tuhan. Amin. Bukan yang lain. Menyembah itu merasa kagum, merasa heran, merasa takjub. Mengapa Tuhan mau menebus dosa kami, mau mengasihi kami, siapa kami orang berdosa. Seharusnya kami celaka, terkutuk dan masuk neraka. Tapi Tuhan mengasihi kami, haleluya. Jadi saudara dipanggil untuk menyembah Tuhan, bukan menyembah patung, bukan menyembah berhala. Ya, tapi menyembah Tuhan. Saudara, ini yang ketiga tadi. Sekarang yang keempat, saudara, kenaikan Yesus Kristus, saudara. Yesus menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Menjadi pengantara. Pengantara itu apa, saudara? Kurir, ya. Tapi bukan kurir seperti yang di dunia ini. Menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Pengantara itu menjadi pendamai. Apabila saudara baca di dalam Efesus pasal yang kedua, menjadi pendamai dengan dia mati di bukit Golgota untuk menebus dosa kita, mengikut dosa kita, menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Oleh karena dosa kita ini jauh dari Allah. Allah tidak mau melihat kita oleh karena dosa. Tetapi karena Yesus datang ke dalam dunia, dia mati di bukit Golgota untuk memikul dosa kita, menanggung dosa kita, maka hubungan yang putus itu kembali lagi antara manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah di dalam ajaran Injil seperti ayah dan anak dan orang tua. Makanya kita kalau berdoa Bapa kami yang ada di dalam surga, menjadi pengantara dalam antara kita kepada Allah. Saudaraku kasih, bahkan dia di dalam surga yaitu mengampuni dosa kita dan membenarkan kita. Itulah Yesus naik ke surga menjadi pengantara, menjadi pembela bagi kita. Roma pasal 8 ayat 34, saudara. Bahkan dikatakan pengantara itu menjadi pendoa. Dia berdoa untuk kita semua. Jadi kita tidak berdoa untuk Yesus. Justru kita yang didoakan. Saudara ingin apa isi doa yang didoakan oleh Yesus? Yohanes pasal yang ke-17 saudara baca. Itu yang didoakan oleh Yesus. Supaya apa? Supaya kita umatnya ini bersatu. Jemaat satu dengan lain menjadi satu sebagai tubuh Kristus, dan jemaat ini menjadi satu dengan Allah di surga, Yesus sebagai kepala dan kita sebagai tubuh. Itulah kerinduannya, menjadi satu. Artinya apa? Haleluya. Mau rukun? Rukun itu mengundang berkat Tuhan, saudara. Amin. Rukun itu bersatu, sehati. Khotbah minggu yang lalu diantaranya ada 2 orang sepakat sehati minta apapun Tuhan akan dengar. Amin, saudara. Ini berbicara suami istri. Ada doa yang belum dijawab. Bersekutu. Saudara baca Mazmur pasal 133, dikatakan begitu indahnya orang kalau hidup rukun. Amin, saudara. Rukun agawe cerah hancur, saudara. Orang yang kelai terus bermusuhan, terus simpan akar pahit, terus saudara hancur. Tapi bersatu membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Dikatakan di hadapan Tuhan indah, Tuhan senang orang yang bersatu. Tuhan tidak senang kepada orang yang yaitu berpecah belah, bercerai-berai. Maka Tuhan akan mengalirkan berkat-berkat dalam hidup kita semua. Mau diberkati Tuhan saat bersatu.
Kalau masih ada ganjalan dalam hidup ini, hilangkan semua kalau ingin diberkati Tuhan. Ini yang keempat. Sekarang yang kelima, saudara, singkat saja. Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali. Amin. Loh, inilah suatu pengharapan yang luar biasa bagi kita semuanya. Jadi Rasul Paulus juga mengatakan, saudara, aku telah mengakhiri pertandingan dan mempertahankan iman. Aku mencapai garis akhir, sehingga mahkota kebenaran yaitu telah diberikan kepadaku, tapi kepada semua yang merindukan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini saudara, Yesus naik ke surga, dia akan datang kembali. Tadi saudara baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dia datang kembali sebagai apa? Sebagai raja, memerintah. Pemerintahnya tidak akan hilang. Saudara baca dalam yaitu Lukas, pada waktu yaitu malaikat datang kepada yaitu Maria, dikatakan dia adalah raja, akan berkuasa untuk memerintah kerajaan. Kalau Daud kerajaannya terbatas hanya 40 tahun, tetapi kerajaan yang Yesus menjadi raja ini untuk kekal selama-lamanya. Amin saudara. Haleluya. Kita sebagai yang percaya kepada Tuhan itu apa? Disebut apa? Anak Tuhan, bukan anak setan. Betul? Dan Allah itu adalah berarti kita ini adalah anak-anak raja. Amin. Luar biasa. Kalau Yesus itu raja, kita adalah anak-anak raja. Dia sebagai raja memerintah dengan adil. Dunia ini tidak ada keadilan. Jadi datang ke dalam dunia melenyapkan ketidakadilan. Melenyapkan ketidakadilan dan memberikan suatu keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Maka ada orang mengatakan nanti Ratu Adil akan datang, yaitu Yesus. Itu Isa. Amin. Ratu Adil untuk ngadili dunia. Saudara, ya, ini Ratu Adil, raja di atas segala raja. Dan dia menghakimi umat manusia di muka bumi. Dalam dikatakan dia adalah sebagai Imam Mahdi, yaitu Isa Al-Masih. Itu Imam Mahdi, saudara. Haleluya. Masih saudara meragukan tentang Yesus? Halo? Dia memerintah. Saudaraku kasih, dia memerintah. Dia menghakimi orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Wahyu pasal 11 ayat 15 dikatakan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Makanya doa Bapa kami diantaranya, Bapa kami yang ada di surga, dipermuliakanlah, datanglah, terus di bumi seperti di surga. Haleluya. Sudah merasakan kerajaan itu? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Apa kerajaan surga itu? Bukan makan. Di belakang ada makan minum itu. Itu untuk tubuh jasmani. Tapi ini firman Tuhan ini untuk tubuh rohani saudara. Itu hanya sementara, habis makan pulang lapar lagi. Tapi ini firman yang saya sampaikan untuk rohani saudara. Haleluya. Tetapi kebenaran, sukacita, damai sejahtera, amin. Mau hidup senang? Undang kerajaan surga setiap hari. Datang dalam rumah tangga saudara. Jadi suasana surga yang ada dalam hidup, bukan suasana neraka. Tukaran suami, ya tukaran terus saudara. Itu suasana neraka. Suasana surga itu sukacita. Amin. Kalau sudah mau hidup benar, baru saudara akan hidup sukacita. Ya, saudara baca itu dalam Roma pasal 14-17 itu. Kerajaan surga bukan soal lahiriah, bukan suatu perkataan, tetapi adalah kebenaran, sukacita, damai sejahtera.
sejahtera. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita semua berdiri. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Saat ini Tuhan sudah berfirman dalam hidup kita. Tuhan membuktikan, Tuhan menyatakan bahwa Dia telah naik ke surga. Tapi Tuhan tidak diam di sana. Dia menjadi pengantara dan berdoa untuk kita semuanya. Dia memperlengkapi kita dengan kuasa Rohul Kudus-Nya, untuk kita tetap setia dan tekun iring akan Tuhan. Tangan saudara, bagi Tuhan tidak ada musuh. Haleluya. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, dan dipulihkannya. Diam sejenak dan renungkan firman Allah. Tugas kita sekarang menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Itu sebabnya saudara jangan pernah berhenti selalu mencari Tuhan. Tidak pernah berhenti saudara baca firman Allah. Tidak pernah berhenti saudara berdoa dan berdoa. Tidak pernah berhenti saudara berbakti kepada Tuhan. Jangan berhenti saudara memuji dan menyembah Tuhan. Jangan berhenti saudara melayani dan bekerja buat Tuhan, sehingga saudara nanti akan berbahagialah sahabat hambaku yang setia sampai akhir, tekun sampai akhir. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Angkat kedua belah tangan saudara. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipuji. Kembali kita pujikan dengan iman. Haleluya, haleluya.
Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Bagi saudara yang bekerja keras, rajin, dan cerdas, tetap percaya Yesus, mujizatnya disediakan, tersedia bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan pilih tangan-tangan yang terangkat saat hari ini, yang membutuhkan pertolongan-Mu, yang sakit disembuhkan, persoalan mendapatkan pertolongan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Diangkat dan dipulihkan. Pujikan sekali lagi, mohon dengan kasih Kristus. Bapak Bambang maju ke depan, pribadi berdoa. Haleluya. Yang tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali lagi, diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, saat siang ini kami boleh dibekali kembali dengan firman-Mu yang luar biasa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing Tuhan, agar kami supaya lebih hari lebih cinta Engkau, lebih hari lebih bayar harga Tuhan untuk mengiring Engkau, karena kami yakin Tuhan telah sediakan kerajaan surga yang kekal buat kami. Firman-Mu mengatakan, Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu luar biasa buat kehidupan kami saat ini. Ajar kami lebih hari lebih mengerti, ajar kami lebih hari lebih menyadari arti hidup yang sebenarnya, supaya sisa hidup ini menjadi hidup yang berkenan, hidup yang menjadi berkat, hidup yang taat, setia mengiring Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan firman-Mu luar biasa. Terima kasih memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ali Nathanael yang sudah memberkati kami firman Tuhan yang sangat luar biasa. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih luar biasa, lebih hari lebih heran, memberkati keluarga, anak cucu yang ada, senantiasa nama Tuhan saja yang dipuji agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah yang sudah naik ke surga saat ini, menyediakan tempat untuk kami yang setia dan taat mengiring Engkau sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, segala puji hormat, keagungan, kemuliaan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang merasa diberkati firman Tuhan katakan sama-sama
Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik dengan ketulusan hati, dan saya persilakan bagi yang bertugas untuk menjalankan kaktok itu. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, dimantapkan iman pengharapan kita bahwa dalam kita iring Yesus adalah kita tidak sia-sia, karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, amin. Sehingga memacu kita untuk tambah hari, tambah setia, tambah hari, tambah kita mengenal siapa Yesus, sehingga kita tidak goyah dalam segala hal. Amin. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat yang indah ini. Tuhan pasti memberkati. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami hamba Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Pengumuman Bapak Ibu, besok Jumat adalah pertemuan kaum pria, ada di rumah Bapak Pangabean.
bagi mereka yang belum mengetahui tempat Bapak Pangabaian bisa berkumpul di gereja, nanti berangkat bersama-sama Bapak Gembala dari gereja jam 6. Jadi dimulai jam 6. Dan Bapak Ibu, setelah kita memperingati kenaikan Tuhan, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Tinggal kita yang mau mengambil untuk memasukkan roh itu dalam hati kita. Doa dimulai hari Jumat kemarin, Jumat besok yaitu Bapak Pangabaian. Kemudian Sabtu di tempat ini ada doa pelayan-pelayan. Dimulai semat Allah yang betul-betul rindu untuk dilengkapi kuasa Roh Kudus Minggu sore. Jadi untuk seluruh jemaat Allah yang rindu dilengkapi kuasa Roh Kudus, mulai Minggu sore jam 6:30 kita doa khusus untuk pencurahan kuasa Roh Kudus melengkapi dalam hidup kita. Kita tahu peran Roh Kudus begitu besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya undang kita sama-sama berdoa untuk kelengkapan kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, di mana jemaat ada persembahan kasih. Jadi setelah persembahan kasih, perjamuan kasih. Jadi setelah selesai ibadah bisa menikmati yang ini kebersamaan, katanya Bapak Ibu-ibu yang sudah lama merindukan akan kebersamaan. Jadi monggo setelah selesai jangan pulang, nikmati berkat yang ada. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya mohon Bapak Yohanes Surati berdoa sebelum doa berkat. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan,
hingga akhirnya ya Tuhan. Semuanya Engkau yang sudah memberkati kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkat yang sudah kami terima, pujian syukur kami, ya Tuhan, sampai di hadapan Engkau, dan firman-Mu yang sudah kami terima, boleh menjadi Tuhan rema, atau menjadi Tuhan pedoman di dalam setiap hidup kami, untuk kami hidup lebih hari, lebih setia kepada Engkau ya Tuhan, menjalani perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, untuk Tuhan ibadah selanjutnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau campur tangan ya Tuhan. Ya Tuhan, dari Tuhan hari ini sampai minggu ke depan ya Tuhan, kiranya Engkau campur tangan ya Tuhan. Kegiatan-kegiatan Tuhan yang ada, yaitu hari Jumat ya Tuhan, untuk Tuhan ibadah ada di Tuhan rumah pangabaian ya Tuhan, yang ada di Katemangan ya Tuhan. Setiap kaum pria ya Tuhan, supaya boleh Tuhan, boleh datang berduyun-duyun Tuhan, menunjukkan Tuhan kasih setianya, menunjukkan kerukunannya, menunjukkan kerukunan yang sejati ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau gerakkan ya Tuhan setiap Tuhan kaum pria ya Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau berkati di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Tuhan bagi setiap pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, buruh tani bertani, peternak Tuhan, yang berjualan toko warung mereka, jamu mereka ya Tuhan, yang berdagang ya Tuhan, yang pegawai negeri Tuhan, swasta ya Tuhan, juga Engkau berkati semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan bagi bangsa kami, ya Tuhan, bangsa Merauke, bangsa kami Engkau berkati Tuhan, damai sejahtera, ketenangan Tuhan, bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan bagi Tuhan, Bapak Tuhan ya Tuhan, Presiden kami, Wakil Presiden, sampai di mana kami Tuhan tinggal Tuhan, khususnya di Dusun Kali Putih ini Tuhan. Kiranya berikan damai sejahtera yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami naikkan Tuhan doa ini. Haleluya, amin. Engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum sudah tinggalkan tempat ini, terimalah terlebih dahulu seberkat rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua menjemput, bahwa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga dan selamat menikmati perjamuan kasih. Kita belum berdoa makan untuk makanan yang akan kita makan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa surga,
menerima Allah, dan bahasanya kami menerima makanan untuk tubuh jasmani, sucikan dan kuduskan makanan yang ada. Tuhan membalas memberkati bagi mereka yang telah menyediakan dan membawa mereka lebih mencintai Tuhan dengan apa yang telah mereka lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan berkat ini membawa kami untuk menambahkan kekuatan dan kesehatan kami. Berkati anak-anak-Mu, hamba-Mu, yatim piatu, fakir miskin yang kekurangan, semoga memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, haleluya, amin. Silahkan untuk menikmati.